Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada sobat-sobat yang telah like, komen, dan subscribe-nya. Hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Bapak Asep Yendi SPD. Beliau akan datang sebentar lagi, ya, akan menerangkan, membahas tuntas tentang Perang Dunia Pertama, karena banyak siswa-siswa ini terutama yang akan ujian, ya, baik itu ujian sekolah ataupun SBMPTN yang menanyakan tentang perang. Nanti Pak Asep akan mengupas tuntas tentang Perang Dunia Pertama. Oke, selamat datang Pak Asep, selamat siang. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Ya. Oke, Pak Asep, ini sobat-sobat, ini Pak Asep ya. Jadi begini Pak Asep, banyak yang bertanya ke saya tentang Perang Dunia Pertama. Ini kan Pak Asep yang akan menerangkan tentang jalannya mulai dari latar belakang, nanti siapa yang terlibat, sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua. Ya, ini ada pertanyaan dari banyak siswa, yaitu apa latar belakang dari Perang Dunia Pertama? Silakan Pak Asep. Sebetulnya kalau dikatakan latar belakangnya itu banyak banget ya, tapi kita kerucutkan saja ya. Sebetulnya ada dua aspek. Pertama sebab umum, kedua itu sebab khusus ya. Sebetulnya pada saat itu Eropa itu sudah terbagi oleh dua pengaruh ya. Misalnya ketika Raja King George dari Inggris itu sudah membuat suatu koalisi ya, namanya Entente Cordiale ya. Itu adalah persekutuan antara Inggris dan Rusia. Jadi mereka membuat satu persekutuan untuk menghambat gerak Jerman, karena pada saat itu Jerman menjelma sebagai negara industri ya. Takutnya Inggris merasa tersaingi gitu. Jadi pada saat itu Raja George dan Raja Tsar Nicholas II itu menjalin kerjasama, awalnya seperti itu. Dan nanti Jerman pun nggak mau kalah gitu kan, akhirnya Jerman buat suatu koalisi gitu yang kita sebut namanya Triple Alliance gitu ya. Nah, nanti Inggris juga sama Perancis sama Rusia menjalin lagi kerjasama dengan Perancis. Akhirnya terbuktilah ada suatu koalisi namanya Triple Entente atau Triple Entente, seperti itu mungkin. Terima kasih Pak Asep. Jadi sobat-sobat, barusan telah dibahas latar belakang Perang Dunia Pertama. Di antaranya ada dua persekutuan Pak ya, yaitu Triple Entente dan Triple Alliance ya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini yang bertanya adalah penyebab khusus kasus Belly. Silakan Pak Asep untuk menjelaskan. Ini merupakan sebetulnya kalau Perang Dunia Pertama ini, mereka itu negara-negara maju pada saat itu memperebutkan suatu wilayah ya, yang kita kenal wilayahnya itu namanya Balkan ya, negara-negara pecahan dari bekas Yugoslavia kayak Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia gitu ya. Kenapa sih terjadi Perang Dunia Pertama sih? Sebetulnya simpel sih, karena terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand ya. Ini anak Raja Joseph ya dari kerajaan Austria-Hongaria, itu terbunuhnya di kota Sarajevo ya, Sarajevo. Dia terbunuh oleh di tangan seorang teroris ya. Kalau perspektif orang Austria-Hongaria ini teroris, tapi kalau kata orang Serbia ini nasionalis gitu. Namanya Gavrilo Princip. Dia menembak putra mahkota Franz Ferdinand di Sarajevo ketika Franz Ferdinand itu sedang melakukan inspeksi militer, kesiapan militer pada saat itu. Jadi dia terbunuh di Bosnia Pak ya? Di Bosnia ya, Bosnia, di kotanya Sarajevo yang terkenal dengan Sarajevo Incident seperti itu. Itu sebab khususnya sih sebetulnya. Kenapa bisa terjadi perang? Karena Rusia itu punya kepentingan di Balkan, Inggris juga demikian, apalagi Jerman gitu kan. Nah, disinilah jadi mereka itu seakan-akan memperebutkan wilayah yang kata mereka Balkan itu sangat strategis, apalagi Rusia tuh, karena sedang menjalin politik air hangat tuh, mencari pelabuhan-pelabuhan yang nggak beku, besar, megah, mewah, cuman pintunya cuman satu gitu. Nah gitu, jadi mereka mencari pelabuhan seperti itu mungkin ya. Itulah sobat-sobat penjelasan Pak Asep tentang sebab khusus dari Perang Dunia Pertama, yaitu salah satunya ya, yaitu terbunuhnya putra mahkota
Nah, Pak Sep, gini, kalau di sejarah kan biasanya selain kita ada tempat, where, ya, kemudian kapan waktunya. Ini yang paling penting adalah ya tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama itu. Jadi Pak Sep mohon untuk lebih detail menjelaskan siapa tokoh yang terlibat dalam Perang Pertama itu. Ya. Pak Sep. Banyak banget ya tokoh-tokohnya yang terlibat, bahkan nanti ada jenderal-jenderal juga yang terlibat dalam pertempuran di Perang Dunia Pertama ini. Tapi kita akan sebutkan saja tokoh intinya ya, the role atau the man of role, pemain utamanya dalam Perang Dunia Pertama ini. Di Triple Alliance ya, atau blok sekutu, blok sentral maksud saya, blok sentral itu ada dari Jerman ya. Pemimpinnya adalah itu Kaisar Wilhelm II. Nah, kemudian dari Austria Hongaria itu dipimpin oleh Raja Joseph ya. Kemudian awalnya Italia masuk sih, tapi Italia tiba-tiba keluar dari Triple Alliance karena salah satu wilayah, ada 3 wilayah kalau nggak salah. Pertama Aegea, Dalmatia, sama Adalia ya, itu dikuasai oleh Austria Hongaria. Jadi Italia langsung menyatakan perang melawan Austria Hongaria. Nah, kalau dari Turki itu Raja Sultan Mehmed ya, Sultan Mehmed kelima. Nah, ada yang unik di sini. Kenapa sih Turki juga ikut-ikutan dalam Perang Dunia Pertama gitu? Karena Turki itu menjalin hubungan erat dengan Jerman ya, Kaisar Wilhelm II. Karena pada saat itu sedang juga ada proyek ambisius Turki dan Jerman, yakni untuk pembuatan jalur rel kereta api Baghdad-Berlin gitu. Jadi Khalifah Turki Utsmani itu menginginkan memangkas jarak untuk ibadah haji gitu, misalnya dari Turki ke Mekah dan Madinah seperti itu. Jadi minta bantuan tendernya ke Jerman. Nah, dari Triple Alliance ya gitu. Sekarang dari Triple Entente nih, Triple Entente. Itu ada 3 negara ya. Prancis dipimpin oleh George Clemenceau, kemudian Inggris dari King George ya, Raja George, dan Rusia ini dipimpin oleh Raja Tsar Nicholas II. Dan uniknya di sini sebetulnya Rusia, kemudian Inggris dan Jerman itu raja-rajanya itu sepupuan sebetulnya, satu turunan dari Ratu Victoria Inggris. Ini unik banget sih sebetulnya, ini perang dunia tapi kok kayak perang saudara gitu kan, saudara seibu lah ya, katakanlah satu turunan dari nenek ratunya Ratu Victoria seperti itu. Mungkin seperti itu Pak untuk tokoh-tokohnya ya. Ya, terima kasih Pak Sep. Pak Sep, ini ada pertanyaan dari salah satu siswa bahwa Pak, apa arti dari the sick man bagi Turki? Wah, itu. Ini pertanyaan bagus banget nih. Woi, keren. Kalau saya tahu itu siswanya langsung saya kasih nilai 100 tuh sejarahnya nih. 100 buat Pak Sep, 100 buat saya. Ya, seperti itu, Pak. Jadi Turki pada saat itu kenapa sih dijuluki the sick man in Europe ya? Bahkan ada yang mengatakan the old and sick man in Europe, you know, orang tua yang sakitan di Eropa gitu. Ya, karena pada saat itu kalau dalam kacamata perspektif sejarah, Turki itu seperti orang yang kaya raya ya. Wilayahnya banyak banget, sumber daya alamnya melimpah, cuman dia mempunyai pemimpin dan birokrasi yang jelek gitu, bahkan siap-siap ditendang oleh negara-negara Eropa yang sudah maju pada saat itu. Turki seperti halnya singa yang sudah hirang taringnya seperti itu. Berbeda ketika zaman Turki dipimpin oleh Sulaiman Al-Kanuni, Muhammad Al-Fat gitu ya. Itu jauh banget. Kalau sekarang itu birokrasinya udah terancam nyaris bubar gitu. Karena ya Turki itu membutuhkan sosok proses modernisme gitu ya, karena bagi mereka, bagi orang-orang Eropa, Turki itu sudah dan masih menganut sistem yang kolot. Jadi katakanlah wajar disebut the sick man in Europe, orang sakit ya, karena udah gak sesuai dengan zamannya. Jadi kalau zaman sekarang ini udah gak zamannya gitu. Jadi jiwa zamannya atau Zeitgeist-nya itu sudah tidak ada seperti itu. Itu Turki ya. Jadi kenapa disebut the sick man in Europe? Ya karena siap-siap akan wilayah-wilayah Turki itu akan diambil oleh negara-negara Eropa di Perang Dunia Pertama ini. Nanti kebuktian di Perang Dunia Kedua ya, ketika Turki dirubah awalnya sistem kehilafahan menjadi Turki sekuler atau Turki Republik di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk ya. Nanti ya kita akan bahas itu tuntas seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali ini sebuah sejarah ya. Dari Pak Asep Yandi ini ya sangat amazing kan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Asep tadi ya cukup jelas, cukup paham ya, dan menambah wawasan tentang Perang Dunia Pertama untuk season pertama, yaitu latar belakang
pihak perang yang terlibat, ya. pihak yang terlibat dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam film pertama. Oke, nanti akan kita lanjutkan ya, akan lebih seru lagi, lebih dahsyat lagi dikupas tuntas oleh Pak Asep, Iya. yaitu bagaimana jalannya perang. Ini Pak Asep lebih seru kan? Jalannya. Kalau perlu nanti kita tampilkan ya, Ya, kita film-filmnya, perang-perangnya. film-filmnya ya. Salah satu perang terunik di Perang Dunia Pertama ini, areanya itu unik banget, berbeda dengan Perang Dunia Kedua. Kalau Perang Dunia Kedua itu berhadapan-hadapan ya, langsung gitu strategi. Kalau Perang Dunia Pertama itu perang parit ya. Perang Gitu. parit, Jadi betul, ini betul, unik betul, banget ya. nih perangnya. Ya, Ada ya. kavaleri, infanteri Ya. itu saling berhadapan gitu. Ya. Keren banget. Nanti kita bahas lah pokoknya. Begitu. Ya, mungkin sobat-sobat penasaran kan? Ya. Apa yang terjadi pada perang parit? Bahkan nanti ada ini Pak Asep, perang kapal selam tak terbatas. Lebih seru lagi. Nanti Pak Asep akan kupas tuntas di season kedua. Ya. Baiklah sobat-sobat, untuk sementara kita cuma sekian ya. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu jalannya Perang Dunia Pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.